Selamat pagi Bu Micen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul analisis kredit. Kami yang beranggotakan yang pertama Octaviona 1921083, kedua Stefani, yaitu saya sendiri 1921085, Angelina 1921092. Materi yang akan kami bahas, yang pertama itu ada likuiditas dan modal kerja. Likuiditas dan modal kerja itu akan membahas yang pertama aset lancar dan liabilitas jangka pendek, yang kedua ukuran likuiditas modal kerja, yang ketiga ukuran likuiditas dengan rasio lancar, yang terdiri dari relevansi dari rasio lancar, keterbatasan rasio lancar, penyebut rasio lancar. Yang keempat, menggunakan rasio lancar untuk analisis yang terdiri dari analisis komparatif, manajemen rasio, analisis rule of thumb, analisis siklus perdagangan neto. Lalu yang terakhir ada ukuran likuiditas berbasis kas rasio yang terdiri dari rasio kas terhadap aset lancar, rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Lalu selanjutnya itu akan kita bahas persatu persatu. Yang pertama, likuiditas dengan modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau untuk mendapatkan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Yang pertama ada aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan untuk menjadi satu diwujudkan dalam bentuk kas dan dijual untuk dikonsumsi dalam 1 tahun. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban diharapkan puas dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Yang kedua ada ukuran likuiditas modal kerja. Perjanjian kredit dan obligasi sering mengandung ketentuan untuk pemeliharaan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besar modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung jumlah modal kerja perusahaan keseluruhan untuk tindakan peraturan dan kebijakan. Yang ketiga ada ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Dapat kalian lihat rumusnya. Lalu selanjutnya relevansi dari rasio lancar. Alasan digunakan rasio lancar untuk mengukur satu kemampuan memenuhi kewajiban lancar, dua penyangga saat terjadi kerugian, ketiga cadangan dana likuid. Lalu selanjutnya keterbatasan rasio lancar. Langkah pertama dalam evaluasi kritis rasio lancar sebagai alat untuk analisis likuiditas dan solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang, yaitu dengan menguji nilai pembilang dan penyebut. Lalu selanjutnya pembilang dari rasio lancar. Itu ada kas lancar, kas dan setara kas, efek yang diperdagangkan, piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar di muka. Keempat ada menggunakan rasio lancar untuk analisis. Dari pembahasan kita tentang rasio lancar, dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama, likuiditas tergantung untuk sebagian besar pada arus kas, prospektif, dan pada tingkat lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. 2, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas masa depan. Ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan dan kemudian adalah likuiditas. Lalu selanjutnya ada analisis komparatif mengenai tren di rasio lancar sering berguna. Perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu berarti dalam perubahan likuiditas atau kinerja operasi. Lalu selanjutnya manajemen rasio atau window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen kadang-kadang akan menekan pengumpulan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Penerimaan dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Dampak dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasio lancar.
Lalu analisis rule of thumb, aturan yang sering diterapkan praktis jika rasio lancar adalah 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan akan sehat secara finansial, sedangkan rasio di bawah 2:1 menunjukkan peningkatan rasio likuiditas. Evaluasi rasio lancar dengan aturan lain cenderung diragukan karena satu, kualitas aktiva lancar, dan komposisi kewajiban lancar yang lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Misalnya, dua perusahaan dengan identik rasio saat ini dapat menimbulkan rasio substansial, berbeda dengan variasi dalam kualitas komponen modal kerja. Kedua, kebutuhan modal kerja bervariasi dengan kondisi industri dan panjang dari siklus perdagangan bersih perusahaan. Selanjutnya, analisis siklus perdagangan itu. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh investasi, persediaan yang diinginkan, dan hubungan antara persyaratan kredit dari pemasok dan mereka diperluas ke pelanggan. Pertimbangan ini menentukan siklus perdagangan bersih perusahaan. Lalu yang kelima, ada ukuran likuiditas berbasis kas rasio. Kas dan setara kas yang paling likuid dari aktiva lancar. Yang pertama ada rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset mendekati kas terhadap total aset lancar merupakan salah satu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Langkah ini yang dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar dihitung sebagai berikut. Dapat kalian lihat rumusnya, makin tinggi rasio ini makin liquid aset lancar. Lalu yang kedua, rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Kecukupan kas rasio yang mengukur lain adalah rasio kas terhadap kas kewajiban lancar. Hal ini dihitung sebagai berikut. Dapat kalian lihat rumusnya, semakin besar rasio, semakin banyak kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Itu ada analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Ukuran likuiditas berdasarkan aktivitas operasi penting dalam analisis kredit. Bagian ini membahas 3 langkah aktivitas operasi berbasis pada piutang, persediaan, dan kewajiban lancar. Yang pertama, itu ada ukuran likuiditas piutang usaha. Kualitas dan likuiditas piutang dipengaruhi oleh tingkat turnover. Kualitas merujuk pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Likuiditas merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Yang pertama itu ada perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha dihitung sebagai berikut. Dapat kalian lihat rumusnya di dalam PPT ini. Lalu yang kedua, jumlah hari dalam menagih piutang. Berikut adalah cara menghitung jumlah harinya. Selanjutnya, interpretasi ukuran likuiditas piutang. Tingkat perputaran piutang dan periode penagihan akan berguna dibandingkan dengan rata-rata industri atau dengan perjanjian kredit yang diberikan oleh perusahaan. Ketika periode penagihan dibandingkan dengan perjanjian penjualan yang diperbolehkan oleh perusahaan, kita dapat menilai sejauh mana pelanggan yang membayar tepat waktu. Misalnya, jika perjanjian kredit biasa dijual 40 hari, maka periode pengumpulan piutang dari 75 hari mencerminkan satu atau lebih dari kondisi berikut. Yang pertama, usaha penagihan yang buruk. Yang kedua, keterlambatan pembayaran pelanggan. Yang ketiga, pelanggan dalam kesulitan keuangan. Langkah awal adalah untuk menentukan apakah piutang mewakili aktivitas penjualan perusahaan. Rasio perputaran kemudian dihitung dengan menggunakan total piutang yang beredar. Tren periode penagihan dari waktu ke waktu sangat penting untuk membantu menilai kualitas dan likuiditas piutang. Tren lain yang perlu diamati adalah hubungan antara penyisihan piutang tetap tagih dengan piutang usaha bruto yang dihitung sebagai berikut. Yang kedua, ukuran perputaran persediaan. Perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur rata-rata kecepatan di mana persediaan bergerak melalui dan keluar dari perusahaan. Perputaran persediaan dihitung sebagai berikut. Kalian bisa lihat, ini adalah rumusnya. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran lain perputaran persediaan
berguna dalam menilai pembelian dan produksi kebijakan perusahaan adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan, dihitung sebagai berikut. Selanjutnya, interpretasi perputaran persediaan. Rasio lancar memperlihatkan komponen aset lancar sebagai sumber dana untuk berpotensi melunasi kewajiban lancar. Dilihat dari pandangan sama, rasio perputaran persediaan memberikan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan aktiva lancar. Kualitas persediaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan membuang persediaan. Yang ketiga, likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sangat penting dalam menghitung modal kerja maupun rasio lancar untuk alasan berikut. 1. Liabilitas jangka pendek digunakan dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek mampu memberikan margin keselamatan yang memadai. 2. Liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Jumlah hari pembelian dalam utang usaha, yaitu rumusnya, rata-rata jumlah hari utang yang beredar sama dengan utang usaha dibagi beban pokok penjualan yang dibagi 360. Ukuran likuiditas tambahan, komposisi aset lancar, rasio cepat, ukuran arus kas, fleksibilitas keuangan, diskusi dan analisis manajemen, analisis bagaimana jika dasar-dasar solvabilitas. Elemen kunci analisis solvabilitas yang pertama, analisis struktur modal, mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan tersebut dapat diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih beresiko. Yang selanjutnya, laba atau kemampuan menghasilkan laba yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Arus laba yang stabil merupakan ukuran penting atas kemampuan perusahaan untuk meminjam saat kekurangan kas. Hal itu juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk bangkit dari kondisi kesulitan keuangan. Karakteristik utang dan ekuitas. Karakteristik modal yang pertama, pengembaliannya yang tidak pasti dan tidak tentu serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Yang kedua, biasanya bersifat permanen, tangguh di saat-saat sulit, dan tidak memiliki persyaratan dividen wajib. Motivasi memperoleh modal utang. Pertama, bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Yang kedua, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Konsep leverage keuangan. Perusahaan yang dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Selain keuntungan dari kelebihan pengembalian untuk leverage keuangan dan bunga yang dapat mengurangi posisi pajak, posisi utang jangka panjang dapat memberikan keuntungan lain bagi pemegang ekuitas. Selanjutnya, penyesuaian terhadap nilai buku dari liabilitas. Yang pertama, pajak penghasilan tangguhan. Pajak sebagai utang atau ekuitas tergantung pada sifat tangguhan, pengalaman akun di masa lalu seperti pola pertumbuhannya, dan kemungkinan pembalikan di masa depan. Yang kedua, sewa guna usaha operasi. Saat ini, praktik akuntansi mewajibkan sebagian besar pendanaan sewa guna usaha jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan disajikan sebagai utang. Yang ketiga, pendanaan di luar neraca. Beberapa manajer menyatakan utangnya terlalu rendah. Beberapa cara untuk melakukan hal ini, seperti perjanjian pendanaan di luar neraca, menggunakan entitas bertujuan khusus, dan investasi metode ekuitas. Yang keempat, kewajiban kontingen. Umumnya, cadangan yang menimbulkan beban terhadap laba juga dianggap sebagai kewajiban. Yang kelima, hak minoritas. Akun ini bukan kewajiban seperti utang, karena tidak ada kewajiban untuk membayar dividen dan pembayaran kembali pokok. Yang keenam, utang yang dapat dikonversi. Biasanya disajikan sebagai kewajiban lainnya. Dan yang terakhir, saham preferen. Komposisi struktur modal dan solvabilitas.
Yang pertama, laporan common size dalam analisis solvabilitas. Alat komposisi dilakukan dengan cara membuat common size statement atas kebagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Yang kedua, ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Rasio yang umum digunakan adalah A. Total utang terhadap total modal. Rasio total utang yaitu total debt per total kapital. Total utang yaitu utang lancar ditambah utang jangka panjang ditambah kewajiban lainnya. Total modal yaitu total utang ditambah ekuitas pemegang saham. Yang B, total utang terhadap modal ekuitas. Rumusnya total debt per shareholder equity. C, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Untuk mengukur hubungan antara utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rumusnya long term debt per shareholder equity. D, utang jangka pendek terhadap total utang. Merupakan indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek. Biasanya terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga. 3. Interpretasi ukuran struktur modal. Analisis common size dan rasio struktur modal umumnya mengukur risiko struktur modal perusahaan. Makin tinggi proporsi utang, makin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau masa sulit. Yang keempat, ukuran solvabilitas berdasarkan aset. Komposisi aset dalam analisis solvabilitas. Analisis komposisi aset merupakan alat penting dalam menilai risiko yang dihadapi struktur modal suatu perusahaan. Selanjutnya, cakupan laba. 1. Hubungan laba dengan beban tetap. Hubungan antara laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Rumusnya, earning available for fixed charge per fixed charge. Menghitung beban tetap. Yang pertama, bunga yang timbul. Merupakan beban tetap yang paling jelas dan nyata yang timbul akibat utang. Yang kedua, bunga implisit atas kewajiban sewa guna usaha. Saat sewa dikapitalisasi, bunga pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada laporan laba rugi, meskipun sebagian besar saldo ini biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok kewajiban. Yang ketiga, persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Dianggap sebagai beban karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk perusahaan induk. Rumusnya, preferred stock dividend requirement per 1 min effective tax rate. Yang keempat, persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Pembayaran kembali pokok pinjaman dari perspektif arus keluar dianggap sama sulitnya dengan pembayaran bunga. Yang kelima, jaminan untuk membayar beban tetap. Jaminan untuk membayar beban tetap atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan terlihat jelas. Yang keenam, beban tetap lainnya. Analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tapi juga mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang dan terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan. Yang kedua, menghitung laba terhadap beban tetap. Berikut rumus untuk menghitung rasio laba terhadap beban tetap yang konvensional. Bisa kalian lihat di PPT. Yang ketiga, analisis periode penagihan bunga. Rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Meskipun perhitungannya sederhana, rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Rumusnya income plus tax expense plus interest expense per interest expense. Yang keempat, hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap secara tunai, sementara laba bersih mencakup pendapatan yang dihasilkan dan beban yang tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan kas dengan segera. Rasio arus kas terhadap beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap secara tunai.
Sementara laba bersih mencakup pendapatan yang dihasilkan dan beban yang tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan kas dengan segera. Bagian ini menjelaskan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas untuk mengatasi keterbatasan ini. Rumusnya, pre-tax operating cash flow plus adjustment B stroke G per fixed charge. Kas dari operasi yang permanen. Hubungan antara arus kas operasi perusahaan dengan beban tetap penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Hal ini biasanya dilakukan dalam evaluasi komponen arus kas operasi. Yang kelima, cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis saham preferen seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis ini serupa dengan analisis bagaimana laba menutup beban tetap terkait utang. Perhitungan ini harus memasukkan seluruh beban yang terjadi sebelum dividen saham preferen dalam beban tetap. Karena dividen saham preferen bukan merupakan pengurang pajak. Dividen ini harus dibayar dengan laba setelah pajak. Rasio ini dihitung dengan jika terdapat 2 atau lebih jenis saham preferen beredar. Rasio cakupan biasanya dihitung untuk tiap penerbitan dengan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preferen yang diterbitkan sebelumnya. 6. Interpretasi ukuran cakupan laba. Pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Makin stabil pola laba perusahaan, makin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Kemudian pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba. Perhitungan rasio laba terhadap cakupan beban tetap dapat dihitung menggunakan laba sebelum operasi yang dihentikan, pos luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi. Pengeluaran 3 pos tersebut menghasilkan arus kas yang kurang berfluktuasi, juga mengeluarkan komponen penting yang merupakan bagian dari aktivitas usaha perusahaan. Yang ketujuh, risiko dan pengembalian struktur modal. Suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi pengembalian. Pemegang saham dengan meningkatkan utang, mengganti ekuitas dengan utang sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya dan adanya hubungan yang spekulatif antara risiko dan pengembalian.